Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat datang di video mata kuliah Akuntansi Manajemen. Baik, jika pada video sebelumnya teman-teman sudah mempelajari materi terkait dengan activity based costing atau perhitungan kos produksi berdasarkan aktivitas, pada pertemuan ini kita akan melanjutkan masih materi yang sejenis, tetapi di sini kita lebih berfokus terhadap bagaimana perhitungan yang kemarin teman-teman pelajari tersebut dapat diaplikasikan untuk mengembangkan dan memperbaiki operasional perusahaan. Jadi misalnya bagaimana perusahaan dapat mencari cara untuk mengurangi biaya produksi atau keputusan-keputusan manajemen yang sejenis, di mana keputusan tersebut dapat dilakukan dengan basis perhitungan kos yang akan kita pelajari pada video ini. Baik, ini adalah gambaran topik yang akan kita pelajari pada video kali ini, yaitu konsep tentang activity based management, lalu review mengenai driver. Lalu kita akan membahas tentang aktivitas bernilai tambah, value added activity, dan aktivitas tidak bernilai tambah yaitu non value added activity. Serta yang terakhir ada contoh perhitungan tentang bagaimana perusahaan dapat membuat keputusan berdasarkan activity based costing yang sudah dilakukan. Baik, ini ya model activity based management. Jadi kalau kita bisa perhatikan, di sini kita bisa lihat bahwa saya nggak akan bahas secara detail mengenai ininya, tapi yang kita perhatikan di sini adalah yang di sini ya, poin yang di tengah ini, yaitu jadi penerapan activity based costing. Penerapan activity based costing itu bisa dibilang dasarnya saja ya, dasar saja terkait dengan activity based management. Jadi dengan activity based costing kita tahu secara angka ya, produk itu cost produksi akuratnya itu berapa. Nah, tapi cuma itu saja tidak cukup ya. Nah, dasarkan perhitungan itu kita perlu melakukan perhitungan tambahan atau dapat menggunakan informasi itu untuk membuat ini. Pertama, dapat meningkatkan keputusan perusahaan. Jadi berdasarkan informasi yang ada, perusahaan tahu harus ngapain. Dan kedua adalah bisa untuk mengurangi kos. Jadi gimana caranya barang yang dihasilkan itu sama, kualitas yang sama, tetapi kos produksinya bisa lebih rendah. Tujuannya untuk meningkatkan profitabilitas. Oke, ketika kita bicara activity based costing dan activity based management, itu kan kita bicara tentang driver ya. Saya membahas banyak tentang driver. Nah, jadi jika kemarin teman-teman belajar activity based costing, di situ biasanya kalau di soal itu perusahaan sudah tahu driver apa yang mau dia gunakan. Nah, tapi kalau kita bicara tentang activity based management secara keseluruhan, ketika perusahaan menentukan driver, itu perusahaan ada banyak yang dipertimbangkan. Kenapa? Suatu ukuran dijadikan sebagai driver aktivitas. Nah, ada beberapa pertimbangan terkait dengan ketika kita menganalisis driver ya. Jadi kita mau menganalisa apakah aktivitas tersebut drivernya sudah tepat atau aktivitas tersebut itu drivernya apa. Ada beberapa pertimbangan. Yang pertimbangan pertama adalah activity input, berarti ini bisa kita jadikan driver ya untuk input, yaitu sumber daya yang digunakan oleh aktivitas untuk menghasilkan output. Jadi contohnya ketika kita biaya pengiriman, oke? Jadi kita bicara tentang biaya apa ya? Biaya yang berhubungannya itu dengan input. Contohnya adalah
Oh iya, katakanlah ini apa namanya bahan baku pelengkap ya, bahan baku pelengkap. Perusahaan itu menghitung sehingga apa namanya untuk membuat satu mobil itu diperlukan misalnya setiap mobil itu butuhnya adalah misalnya berapa baut, nah seperti itu. Nah itu input, jadi sumber daya dikonsumsi oleh aktivitas untuk menghasilkan output. Berarti mungkin bukan ini ya, bukan bahan baku pelengkap ya. Apa ya contohnya ya? Hmm, aktivitas aktivitas produksi. Aktivitas produksi misalnya katakanlah pengrajin mebel. Nah, pengrajin mebel itu mereka tenaga kerja tapi misalnya pengrajinnya itu bukan orang yang membuat, tapi misalnya adalah desainnya, pendesain pendesain mebel, mendesain bentuknya. Nah, kita hitung berapa waktu dibutuhkan oleh satu desainer itu, satu orang itu untuk membuat desain mebelnya. Jam waktu dibutuhkan itu adalah activity input. Berarti desain model mebel, aktivitas desain model mebel itu drivernya bisa inputnya, yaitu berapa jam yang dibutuhkan oleh si orang itu untuk membuat desain. Nah, sebaliknya ada juga activity output, yaitu hasil atau produk dari aktivitas. Jadi kalau hasil atau produk dari aktivitas ini kita bicara tentang outputnya dari aktivitas tersebut. Contohnya tadi desain produk mebel. Nah, activity outputnya apa? Model mebel, ya kan? Model mebel mungkin ada model mebel A, B, C, D, dan E. Itu outputnya. Nah, Anda sudah punya input dan output ya. Kita pakai gambar, misalnya ini aktivitas, ini input, ini output. Oke, ini aktivitas. Nah, kita sudah punya ya inputnya dan outputnya. Jadi inputnya itu tadi jam kerja si jam kerja si desainer, individu yang membuat desain. Outputnya adalah jumlah desain ya, desainnya, jumlah desainnya. Nah, kira-kira mana yang mau jadi driver? Apakah ini jam ataukah yang jumlah desain yang dihasilkan? Yang dapat menjadi driver aktivitas. Nah, kita lihat kalau yang itu maka yang kita analisisnya dengan root cause-nya. Root cause itu alasan yang paling melandasi dikerjakannya suatu aktivitas. Jadi untuk bisa desain itu tuh alasan utamanya apa ya yang membuat desainnya itu paling melandasi dikerjakan suatu aktivitas. Jadi kira-kira alasan apa yang menyebabkan desain itu diperlukan. Nah, misalnya desain itu diperlukan, kira-kira desain itu bisa digantikan aktivitas yang lain nggak? Atau digabungkan aktivitas yang lain nggak? Nah, seperti itu. Jadi dengan analisis seperti itu, kita dapat menentukan kira-kira kita mau inputnya yang jam, atau maaf bukan inputnya jam, maaf salah. Atau kita mau driver untuk desain, aktivitas desain itu apakah jam, atau drivernya adalah yang desain. Begitu. Dengan analisis root cause. Nah, tapi mungkin kalau konsep ini terlalu mumet ya. Bu, terus aplikasinya deh, langsung aja. Aplikasinya menggunakan seperti ini itu seperti kenapa saya perlu tahu root cause-nya? Nah, root cause-nya ini kenapa? Kenapa saya peduli dengan driver ini? Nah, jadi idealnya driver itu adalah root cause aktivitas ya. Jadi misalnya aktivitas desain itu disebabkan aktivitas desain itu misalnya ini aktivitas desain itu misalnya disebabkan oleh aktivitas desain itu menjadi mahal. Jadi gampang ya, maaf menjelasinnya gimana ya. Ya aktivitas desain itu kan desainernya digaji oleh perusahaan, ya kan? Semakin kompleks desainnya, semakin mahal bayar desainernya. Kira-kira kenapa? Karena jam. Karena semakin kompleks kita dalam membuat desain, maka semakin banyak jam yang dikonsumsi oleh desainernya. Seperti itu. Nah, maka root cause dari aktivitas desain itu, bukan root cause, maaf, driver yang ideal dari aktivitas desain itu adalah jam. Karena nilai aktivitas desain itu semakin bertambah seiring dengan semakin rumit desainnya. Rumit desainnya itu membuat ini rumit desainnya itu membuat semakin lama si desainernya itu dalam membuat desain, sehingga root cause-nya
adalah jam, sehingga driver yang cocok untuk aktivitas itu adalah jam, begitu. Nah, analisis ini kira-kira ini kan analisis kualitatif ya, kualitatif berarti nggak pakai angka-angka. Kira-kira ada nggak ya cara untuk menganalisis apa ya, analisis tadi itu diubah dalam bentuk angka. Jadi semakin apa ya, soalnya kan kalau di perusahaan itu misalnya kita bilang, ini kita bisa memperbaiki operasi perusahaan nih kalau kita melakukan apa? Gitu, melakukan tindakan X misalnya. Nah, masalahnya orang belum tentu percaya kalau tindakan X itu kan berguna untuk kondisi perusahaan. Kalau kita cuma jelasin pakai deskripsi, pakai angka, bukti. Jadi kalau kita melakukan tindakan X, kita bisa menghemat 50 juta 1 tahun misalnya. Nah, itu bahasa yang lebih disukai ya orang bisnis gitu. Jadi dikonversi dalam bentuk uang. Nah, aplikasinya seperti apa? Coba kita lihat bareng-bareng ya terkait dengan aplikasinya. Baik, ketika kita akan menganalisis tentang bagaimana ya kegiatan operasional perusahaan itu dapat dikembangkan dan bagaimana perusahaan itu dapat menekan cost atau biaya, langkah pertama adalah kita harus mengidentifikasi apakah suatu aktivitas dapat dianggap bernilai tambah atau tidak. Nah, jadi kan di activity based costing teman-teman, kemarin teman-teman mengetahui bahwa ada banyak biaya itu disebabkan oleh aktivitas. Misalnya, ada banyak biaya disebabkan oleh aktivitas. Nah, jadi cara yang dapat kita lakukan untuk mengurangi biaya adalah dengan mengurangi aktivitas tersebut. Jadi harapannya dengan berkurang aktivitas, biaya berkurang. Masalahnya kalau kita sembarang ngurangin aktivitas, itu dampaknya bisa negatif terhadap kinerja perusahaan. Misalnya, kualitas produk jadi turun atau kualitas jasa jadi turun. Jadi yang dapat kita lakukan itu adalah kita mengurangi aktivitas yang tidak berguna atau kurang berguna bagi perusahaan. Sedangkan aktivitas yang memang utama atau berguna bagi perusahaan tetap dibiarkan saja. Atau kalaupun ditekan ya mungkin jumlahnya sedikit yang dikurangi. Nah, aktivitas yang berguna bagi kegiatan perusahaan ini disebut sebagai aktivitas bernilai tambah atau aktivitas atau dalam bahasa Inggrisnya adalah value added activity. Nah, sekarang pertanyaannya bagaimana cara bisa mengidentifikasi value added activity? Jadi kan tujuannya kita itu kita mau mengidentifikasi aktivitas mana yang berguna bagi perusahaan, yang value added, yang kalau yang jangan dikurangi lah, karena kalau dikurangi dampaknya negatif untuk kinerja perusahaan, sama aktivitas yang selama ini di perusahaan itu aktivitas tersebut terjadi. Ada biaya yang terjadi, tetapi sebenarnya tuh aktivitas itu tidak diperlukan oleh perusahaan. Aktivitas itu terjadi mungkin karena perusahaan itu nggak efektif atau ada apa ya istilah yang nggak efektif. Jadi harapannya dengan membuang atau mengurangi aktivitas itu perusahaan jadi tambah efektif. Nah, cara mengidentifikasi apakah suatu aktivitas itu bernilai tambah, apakah aktivitas itu value added atau tidak, adalah dengan 3 indikator ini. Jadi salah satu terpenuhi itu dapat dianggap sebagai value added activity. Pertama, aktivitas tersebut menyebabkan perubahan pada barang atau jasa. Jadi, aktivitas yang terkait dengan merubah mengubah bentuk barang itu biasanya value added. Contohnya perusahaan mebel itu motong kayu, nyerut, pelitur, itu kan mengubah bentuk kan. Jadi itu pasti value added activity. Jasa juga sama ya, jasa itu misalnya salon ya, salon kan berarti dari rambut yang panjang jadi pendek, atau jasa cuci mobil, mobilnya dari dari kotor menjadi bersih. Atau kalau jasa konsultasi, misalnya jasa konsultasi dari tadinya kliennya tidak bisa ngitung pajak sampai dapat berapa nilai pajak yang harus dibayar oleh klien. Itu berarti itu aktivitas yang menyebabkan perubahan pada barang atau jasa dan berarti itu value added. Gitu. Indikator yang kedua, perubahan tersebut tidak dapat diciptakan oleh aktivitas sebelumnya. Jadi
apa namanya indikatornya. Jadi kalau merubah bentuk barang itu hampir pasti value added. Tetapi ada kemungkinan tidak value added juga sih. Maksudnya gimana Bu? Maksudnya gini. Jadi aktivitasnya itu jangan sampai redundant atau berulang. Misalnya apa? Misalnya apa? Sebuah perusahaan mebel itu ada 2 kali pemotongan. Jadi pemotongan yang pertama itu, jadi misalnya kayu ya, kayu panjang, potongan pertama itu dipotong yang besar-besar. Terus dari potongan yang besar-besar itu dikasih ke tukang yang lain, nanti tukang yang lain yang baru akan potong lagi kecil-kecil untuk membuat produknya. Nah, berarti kayunya itu terpotong, dipotong 2 kali misalnya. Nah, Bu, berarti aktivitasnya sama-sama pemotongan, pemotongan 1 dan pemotongan 2. Kenapa nggak digabung aja? Kenapa nggak digabung aja? Apa nggak bisa dari awal ketika motong itu sudah disesuaikan dengan jenis barang yang mau diproduksi? Jadi ini kayu untuk membuat lemari, ini kayu untuk membuat kursi. Jadi potongannya sudah disesuaikan. Jadi motongnya cukup sekali daripada harus motong 2 kali. Nah, itu jadi aktivitas pemotongan yang kedua itu non value added. Kenapa? Karena harusnya pemotongannya cukup sekali bisa. Jadi bisa 2 kali pemotongan itu dipadatkan menjadi satu aktivitas. Nah, artinya pemotongan yang kedua itu berulang dan non value added, tidak bernilai tambah sebenarnya, bisa diefektifkan. Jadi perubahan tersebut, perubahan yang terjadi pada barang itu tidak dapat diciptakan oleh aktivitas yang sebelumnya. Jadi sebelumnya itu memang nggak ada aktivitas yang terkait dengan memotong kayu tersebut. Jadi jika ternyata sebelum itu ada aktivitas yang berkaitan dengan motong kayu dan sebenarnya bisa tuh motong kayunya itu dilakukan di aktivitas sebelumnya, berarti aktivitas yang ini adalah yang aktivitas yang kedua itu berarti non value added karena berulang gitu. Nah, yang ketiga ada suatu aktivitas di dalam kondisi apa ya? Ada suatu aktivitas di perusahaan yang tidak menyebabkan perubahan pada barang atau jasa yang dihasilkan perusahaan, tapi aktivitas tersebut itu syarat untuk dapat terjadinya aktivitas selanjutnya. Kalau nggak bisa, nggak bisa, maaf kalau tidak dikerjakan aktivitas itu, maka ya aktivitas perubahan barangnya tidak dapat terjadi, begitu. Jadi syarat untuk aktivitas selanjutnya. Nah, contohnya gimana Bu identifikasinya? Coba kita lihat. Sebuah perusahaan mebel mengidentifikasi ada 4 aktivitas utama, bukan 3 ya, ini harusnya 4, ada 4 aktivitas utama. Desain, pembuatan fisik barang, finishing, dan inspeksi kualitas. Nah, berdasarkan 3 indikator ini, kita sekilas, kita bisa lihat aktivitas yang value added itu apa? Pertama, desain. Bu, tapi kan desain itu tidak mengubah bentuk mebelnya. Kayunya masih belum berubah, bentuk barangnya belum berubah, belum dicap. Nah, tapi desain itu kan diperlukan. Kalau nggak ada desain, tukangnya gimana tahu kalau mau membuat suatu mebel unik. Nah, gimana kalau nggak ada desain, itu gimana tukangnya tahu bagaimana cara membuat produknya. Jadi desain ini diperlukan untuk dapat memotong kayu. Desain diperlukan untuk dapat membuat mebelnya. Jadi ini ya, yang desain ini terkait dengan ini ya, yang nomor 3 ini. Gitu. Menjadi syarat untuk terjadi aktivitas selanjutnya. Selanjutnya pembuatan fisik barang, jelas ya, pemotongan kayu, terus mungkin dipasang, dirangkai, diukir dan sejenisnya. Terus finishing, nah finishing ini terkait dengan cat ya, cat, pelitur, dan yang pemaketan dan sejenisnya. Nah, ini 3 aktivitas ini sekilas berdasarkan indikator yang ada di sini itu adalah non value added. Non value added adalah value added atau bernilai tambah. Nah, dari 4 aktivitas yang ada di perusahaan mebel tersebut, yang dianggap sebagai non-value added adalah yang inspeksi. Jadi inspeksi itu kan tidak membuat mebelnya berubah ya. Enggak gara-gara inspeksi barangnya dari jelek jadi bagus, enggak. Inspeksi itu cuma ngecek mana yang bagus, mana yang jelek. Tidak ada perubahan bentuk barangnya. Yang kedua juga, kalau nggak ada inspeksi ya, barangnya tetap jadi. Tetap barang tetap bisa dilanjutkan kegiatannya dan juga barang tetap bisa dikirim ke pelanggan walaupun nggak ada inspeksi. Jadi inspeksi ini adalah non value added
activity. Baik, kita pakai contoh aja ya, biar kita dapat lebih mudah dalam memahami apa sih kegunaan dalam memisahkan suatu cost dan suatu aktivitas antara value added dan non value added ya. Jadi sebutlah ada perusahaan PTZ adalah sebuah perusahaan yang membuat mesin pertanian. Data di atas adalah data terkait dengan cost overhead produksi yang terjadi dengan driver tiap aktivitas. Jadi kita bisa lihat ya, aktivitasnya ada welding, rework, setup, dan inspection. Drivernya sebagai berikut. Nah, kita diminta untuk mengidentifikasi aktivitas yang menurut Anda memang kita akan identifikasi value added activity-nya. Lalu dari value added activity kita identifikasi value added cost dan yang non value added cost. Nah, di sini langkah pertama coba kita identifikasi aktivitas yang menurut kita Anda memang diperlukan dalam kegiatan produksi. Jadi aktivitas yang kira-kira masuk yang itu ya, syarat yang tadi, 3 syarat itu coba kita analisis bersama-sama. Pertama welding ya, welding itu kegiatan proses produksinya, welding itu ngelas, merangkai dan sejenisnya seperti itu. Ini menyebabkan perubahan pada produk kan, berarti ini value added. Oke, rework ini berarti mungkin ada barang yang secara kualitas itu kurang bagus sehingga harus dikerjakan ulang. Secara fisik ini merubah kondisi fisik barang, tetapi yang perlu diperhatikan adalah rework itu adalah aktivitas merubah fisik yang sebenarnya itu bisa dikerjakan di aktivitas sebelumnya. Nah, rework itu kan berarti barang yang kualitasnya kurang bagus terus dibagusin kan. Harusnya waktu produksi sebelumnya itu harus dari awal udah bagus dong. Kalau dari awal udah bagus, nggak perlu rework. Nah, jadi dengan kata lain rework ini aktivitas yang sebenarnya bisa dihindari oleh perusahaan. Jadi ini masuknya non value added ya. Setup itu berarti anggaplah mengeset mesin, menyiapkan mesin untuk kegiatan produksi. Ini bisa secara secara sifat dari aktivitas setup itu diperlukan. Jadi dia nggak mengubah bentuk fisik, tapi setup ini kalau nggak ada setup ya mesinnya nggak bisa dipakai kan, produksinya nggak bisa jalan. Secara sifat ini masuk value added bisa. Nah, inspeksi itu berarti kan logikanya tadi seperti saya jelaskan, mengecek kualitas tapi tidak menyebabkan perubahan bentuk produk. Lalu juga inspeksi itu bukan syarat untuk aktivitas selanjutnya. Sehingga inspeksi ini dia masuknya adalah non value added. Ini hasil analisis murni berdasarkan sifat aktivitasnya. Nah, setelah itu kita lihat langkah selanjutnya, identifikasilah aktivitas yang menurut standar perusahaan memang memberi nilai tambah pada kegiatan perusahaan. Nah, kita mengetahuinya, kita lihat di sini. Oke, lihat yang bagian sini. Ada SQ, ada EQ, dan SP. SQ itu standard quantity atau jumlah driver, jumlah output yang dianggap menurut standar perusahaan itu bernilai tambah. Contoh, welding. Dalam 1 tahun ini menurut perusahaan, weldingnya itu ya yang dibutuhkan itu adalah 10.000 jam. Kalau lebih dari 10.000 jam, nah ini EQ itu actual quantity, jadi yang sesungguhnya terjadi. Jadi standarnya sih bilangnya 10.000 jam. Itu benar, tapi ternyata kenyataannya 12.000 jam. Berarti kok kenapa bisa ada 2.000, kelebihan 2.000 ini? Oh, kelebihan 2.000 ini karena ini karyawannya kurang ahli. Jadi akibatnya karena orang ahli harus pelan-pelan, ada beberapa bagian yang salah harus diulangi lagi. Akibatnya ada selisih 2.000. Nah, jadi yang 2.000 ini adalah disebabkan karena operasional perusahaan yang mungkin kurang efektif dan efisien. Jadi selisih 2.000 ini adalah potensi bagi perusahaan untuk mengurangi cost atau menambah efektivitas biaya.
Nah, SP ini standard price ya. Standard price ini rate, standar rate ya. Kalau teman-teman masih ingat waktu kita activity based costing kan ada rate ya, rate per driver. Nah, ini rate per drivernya. Ini rate untuk, jadi untuk misalnya welding, cost terkait dengan welding itu adalah $40 per jam. Nah, tinggal nanti $40 ini tinggal dikali aja. Nah, dikali SQ atau EQ gitu. Hal lain yang perlu kita lihat juga berdasarkan standar perusahaan itu ternyata perusahaan itu tidak menganggap rework, setup, dan inspection itu tidak ada standar kuantitinya. Artinya apa? Artinya semua jam yang digunakan untuk rework, setup, dan inspection itu dianggap tidak bernilai tambah bagi perusahaan. Jadi seharusnya aktivitas yang menurut perusahaan itu dapat dihindari atau dapat dihapus seperti itu. Jadi kalau seperti ini, maka aktivitas yang bernilai tambah bagi perusahaan, kalau menggunakan standar perusahaan, ya hanya welding ini saja. Tuh. Ini ya. Nah, sekarang langkah selanjutnya kita sudah mengidentifikasi, memahami data ini. Langkah selanjutnya adalah ini. Kita akan menghitung value added cost. Nah, value added cost-nya jadi kalau berdasarkan angka ini, untuk PTZ ini, biaya manufaktur, cost manufaktur yang dapat dianggap masuk value added cost itu berapa? Cara menghitung value added cost adalah untuk setiap aktivitas kita kalikan standar, untuk contoh ini, kita kalikan standard quantity, yaitu ini, jumlah kuantitas yang menurut perusahaan itu bernilai tambah, dikali standard price, yaitu nilai rate standar untuk per driver aktivitas. Nah, semua cost, selain cost tersebut, adalah non-value added cost. Jadi, yang value added adalah SQ dikali SP. Sementara total cost yang betulan terjadi perusahaan dalam 1 tahun itu adalah EQ dikali SP. Itu total cost-nya. Nah, tapi dari semua total cost tersebut, yang bervalue added, yang bernilai tambah itu hanya SQ dikali SP. Sisanya itu berarti non-value added semua. Kita coba ya, kita hitung sekarang berapa yang value added dan berapa yang non-value added. Oke, kita pakai Excel biar lebih mudah. Teman-teman sudah lihat ya, yang untuk Excel-nya? Saya harap sudah ya. Nah, jadi sekarang kita coba lihat. Ini adalah total, ini ya, adalah yang atas ini informasi di PowerPoint, saya masukkan ke Excel sini. Nah, sekarang kita diminta untuk menghitung berapa yang value added cost dan berapa yang non-value added cost. Nah, ada 4 aktivitas ya, ada 4 aktivitas. Nah, sekarang coba kita lihat cost pengeluaran biaya yang betul-betul terjadi bagi PTZ dalam 1 tahun itu berapa? Jadi kita kalikan ini EQ dikali ini. Ya, standar harga per kapasitas dikali kapasitas aktualnya. Kita kalikan. Untuk welding berarti kita kali 12.000 dikali 40. Ya, 12.000 dikali 40. Bentar, biar gampang. Nah, untuk rework berarti 10.000 dikali 9. Selanjutnya setup berarti 6.000 dikali 60. Dan inspection terakhir berarti 15 dikali 4.000. Sama dengan, nah seperti ini. Ini total cost yang terjadi. Jadi total cost overhead bagi PTZ dalam 1 tahunnya adalah sebesar berikut. Ini yang betulan terjadi. Nah, sekarang kita sudah tahu yang betulan terjadi. Nah, kita sekarang mau lihat yang value added. Jadi yang menurut perusahaan itu bernilai tambah itu berapa? Tahunnya ini hitungnya dari mana? Ini yang hitungnya adalah SQ dikali SP. Nah, berarti yang di sini dikali yang di sini. Nah, seperti ini. Nah, oke, kita coba ya. Jadi untuk welding berarti 10.000 dikali 40. Nah, rework, setup, dan inspection ini 0 ya. Jadi dianggap harusnya kita nggak perlu. Rework, setup, inspection menurut standar perusahaan itu nggak perlu. Bisa dihindari sebenarnya. Tapi ternyata banyak ya terjadi bagi perusahaan. Nah, berarti ini sebenarnya ini semua tidak bernilai tambah. Berarti Bu, tapi kan ini kita tadi udah ngitung total cost-nya ada nih. Ada totalnya 90.000 ditambah 360.000 ditambah 60.000. Ini semuanya kan
cost nih, berarti ini tidak bernilai tambah. Iya. Kalau menggunakan standar perusahaan ini, berarti memang ini dianggap, perusahaan menganggap ini sebenarnya tidak perlu, bisa dihindari. Ini berarti adalah cost atau pengeluaran yang perusahaan itu, kalau perusahaan efektif dan efisien, bisa menghindari pengeluaran ini. Jadi value added-nya 0 semua. Nah, jadi non-value added-nya berarti berapa, Bu? Berarti pengeluaran yang sudah dibayar perusahaan, ini saya total ya, ini total berarti 400.000, pengeluaran sudah dibayarkan perusahaan, tapi sebenarnya bisa dihindari, berarti non-value added, tidak bernilai tambah, itu tinggal dikurangkan total cost, dikurangkan value added cost. Ya, sehingga kita lihat totalnya adalah 590. Nah, dari yang untuk welding ini bisa dilihat ya, untuk welding sendiri sebenarnya total biaya, total cost terkait dengan welding itu adalah 480.000 dolar. Tetapi yang dianggap value added ini hanya 400.000. Sisanya 80.000 dianggap non value added. Di total, coba dilihat nih, ternyata value added itu cuma 400.000. Non value added-nya 590.000. Ini perusahaan berarti ada sesuatu ini, aktivitas operasionalnya ada yang nggak efektif ini, ada yang harus diperbaiki secara signifikan, karena ternyata kalau aja perusahaannya bisa efektif, efisien, bisa banyak sekali ini menghemat pengeluarannya. Nah, ini ya terkait dengan contoh ya perhitungan value added cost dan non value added cost ya. Ini bisa dilihat contoh perhitungannya, sama seperti yang tadi sudah saya tunjukkan. Oke, itu tadi contoh terkait dengan activity based management yang fokusnya ke ini, apa namanya, value added dan non value added. Tapi activity based management nggak cuma itu ya, jadi banyak banget aplikasinya. Jadi saking banyaknya di materi di mata kuliah kita ini, kita hanya ini ya, hanya 2 mata kuliah yang kita, hanya 2 contoh aplikasi yang kita gunakan terkait dengan activity based management. Tadi sudah yang pertama value added identifikasi. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang activity based supplier costing. Jadi gampangnya ini adalah penerapan activity based costing untuk kita melakukan ini ya, perhitungan terkait dengan supplier mana yang lebih menguntungkan bagi perusahaan. Oke, perhatikan contoh berikut. Manajemen pembelian RTP membeli bahan baku dari 2 supplier, Murray dan Plata Associates. Murray menjual barang dengan harga per unit lebih murah daripada Plata. Ini ya, bisa dilihat harganya yang di sini, informasinya. Purchase price, bisa dilihat harganya. Perusahaan memiliki 2 supplier untuk memastikan bahwa barang selalu dapat tersedia. Jadi kalau misalnya yang satu nggak bisa, dia bisa langsung minta ke supplier yang satunya. Terkait dengan pembelian, terdapat non-value added cost yang terjadi karena keterlambatan supplier dan barang yang berkualitas jelek. Jadi ternyata di sini ada non-value added cost yang terjadi. Coba perhatikan ini. Cost-nya adalah 1 juta. Oke, non-value added cost-nya 1 juta, terdiri dari repairing products, jadi perbaikan biaya terkait dengan perbaikan produk sebesar 800.000, dan expediting products, jadi biaya untuk mengirim ulang barangnya, karena pengiriman yang disebabkan karena barang kualitas jelek itu sebesar 200.000. Kita lihat data supplier di sini ada 2 produk ya yang dibeli dari supplier, yaitu part A1 dan part B2 dengan harga sebagai berikut. Kita lihat untuk part A1 Murray lebih murah ya, karena jualnya hanya 20 dolar, sementara kalau Plata jualnya 24 dolar. Untuk part B2 juga sama, Murray lebih murah 52 dolar dan Plata lebih mahal 56 dolar per barang per unit. Jadi bisa dilihat ya, karena ini kelihatan perusahaan RTP ini lebih banyak membeli ke Murray. Mungkin karena lebih murah. Kita bisa lihat ini. Karena kalau yang Plata hanya lebih sedikit lah. Nah, tapi ternyata ada informasi tambahan bisa dilihat. Pertama adalah jumlah barang yang
tidak bagus. Jadi jumlah barang yang berkualitas rendah dari yang dibeli di Murray itu 1.600, dan untuk part 1 dan part B2 A1 dan part B2 380. Kalau Plata cuma dikit. Barang yang unit yang kualitas jelek itu ternyata hanya 10 unit untuk part A1 dan part B2. Selanjutnya terkait dengan late shipments ya. Jadi terkait dengan late shipments, jadi keterlambatan dalam pengiriman. Mohon maaf, tadi expediting products ini bukan terkait dengan barang rusak ya. Kalau expediting products ini lebih terkait biaya tambahan yang dikeluarkan oleh perusahaan karena barangnya telat. Nah, jadi biaya pengiriman yang tambahan yang terjadi gara-gara late shipments. Jadi bisa dilihat ya, late shipments, jadi keterlambatan supplier dalam mengirimkan barang itu untuk Murray part A1 terjadi 60 late shipments, part B2 terjadi 40 late shipments, sementara untuk Plata Associates dia nggak pernah late shipments. Nah, berdasarkan informasi ini, kita disuruh bilang, supplier mana yang lebih menguntungkan bagi perusahaan. Jadi kalau disuruh milih, main mana? Nah, ada orang yang bilang, oh yang Murray, jelas, lebih murah. Kita kan butuhnya banyak, kayak gitu. Nah, tapi ada yang bilang, lah Plata itu emang lebih mahal, tapi layanannya lebih bagus, karena jumlah barang kualitas, barang jeleknya dikit, nggak pernah late shipments. Ada orang lagi bilang, tapi kan emang Murray itu lebih murah, jadi ya ada harga, ada layanan. Nah, kita lebih murah, tapi kan oke lah ada barang yang rusak, ada late shipment, tapi itu kan bisa dikompensasi dengan biaya yang murah. Kalau late shipment ya kita belinya lebih banyak aja, jadi nggak usah khawatir terkait dengan late shipments kayak gitu. Dia kompensasi, kita mau barang murah ya kita mendapatkan ini. Jadi menurut saya lebih hemat sih kalau kita barang murah secara total. Nah, Plata yang mendukung Plata, tapi apa bener lebih hemat ya? Jangan-jangan ternyata walaupun Plata jualnya lebih mahal, tapi ternyata lebih hemat kalau di total bagi perusahaan. Nah, kalau cuma menjelaskan secara kualitatif, kita bilang, oh lebih baik belinya Plata, di Plata, karena kan Plata itu layanannya lebih bagus, dan barang layanannya lebih bagus, barang kualitas jeleknya hampir tidak ada, nggak pernah late shipments, dibandingkan Murray lebih murah, tapi ada banyak issues, misalnya. Kalau hanya menjelaskan seperti itu mungkin kurang meyakinkan. Dari orang keuangan bisa menjelaskan ke orang produksi, orang bagian pembelian mungkin kurang meyakinkan. Nah, kalau ingin meyakinkan dalam pembuat keputusan manajemen, dan juga Anda sebagai bos merasa yakin dengan keputusan, akan lebih bagus kalau kita konversi informasi ini dalam bentuk yang lebih lebih informatif terkait dengan apakah lebih untung RTP ini belinya di Murray atau Plata menggunakan activity based costing. Kita coba ya perhitungannya. Nah ini, oke, kita lihat ya. Yang pertama kita lihat yang terjadi. Pertama kita identifikasi produk yang terjadi ya. Identifikasi cost yang terjadi. Cost yang terjadi totalnya adalah 1 juta. Terdiri 800.000 terkait dengan repairing products, 200.000 terkait dengan pengiriman produk, expediting products. Nah, ini total cost ini kan activity based costing. Ada drivernya dong, aktivitas drivernya. Nah, aktivitas drivernya mana? Nah, aktivitas drivernya kita identifikasi drivernya ternyata adalah ini aktivitas drivernya adalah untuk repairing products adalah failed units yang ini. Dan untuk yang expediting products drivernya adalah late shipments. Oke, kita sudah tahu sekarang. Nah, sekarang pertanyaannya, kita sudah tahu seperti ini. Selanjutnya, langkahnya apa? Kita ingin tahu dari 1 juta ini, berapa biaya yang ke Murray, berapa biaya yang Plata per barang. Jadi untuk part A1 di Murray itu berapa biayanya, part B2 di Murray itu berapa yang dapat alokasi biayanya, dan sama untuk Plata. Part A1 dan part B2. Masih ingat di video sebelumnya ya, langkah pertama adalah menghitung rate per driver. Rate per driver itu hitungannya gimana? Masih ingat? Total cost
aktivitas ya, aktivitas dibagi jumlah driver ya, total drivernya, total unit drivernya. Nih, total cost aktivitas dibagi total unit drivernya. Nah, sekarang pertanyaannya, total cost aktivitasnya berapa? Total cost-nya berarti kita yang repair berarti ini ya, yang 800.000, ini yang 800.000 dibagi total unit drivernya. Nah, drivernya untuk repairing products kan failed units. Nah, berarti kita total ini semua. Dari Murray dan Plata kita total. Berapa dapatnya? Totalnya adalah 2000. Nah, jadi ini 2000. Sehingga kita bagi, kita dapat nilai 8.000 dibagi, 800.000 dibagi 2000, kita dapat rate untuk repairing products sebanyak 400.000 per failed units. Ini ya. Nah, ini untuk driver rate per driver untuk repairing products. Selanjutnya expediting products sama rumusnya ya. Total cost aktivitas dibagi total unit driver. Nah, untuk total cost aktivitasnya itu sendiri, total cost aktivitasnya adalah di sini 200.000 ya untuk expediting products dibagi total unit drivernya. Nah, kalau unit untuk expediting products itu kan late shipments, berarti yang ini late shipments. Jadi kita total dapat 100 late shipments ya, 100 late shipments. Sehingga kita 200.000 dibagi 100 dapat 2.000. 2.000 dolar. Per apa? Per late shipment. Jadi setiap kali ada keterlambatan dalam pengiriman barang itu mengakibatkan biaya tambahan bagi perusahaan sebanyak 2.000 dolar. Sementara per failed unit, setiap ada produk yang kualitas jelek, gagal, itu menghasilkan biaya tambahan bagi perusahaan sebanyak 400 dolar. Nah, sudah dapat deh rate per drivernya. Sekarang kita alokasi. Jadi, berapa yang masuk ke Murray Inc. part A1 dan part B2, dan berapa yang ke Plata part A1 dan part B2. Coba kita masukkan di sini. Oke, repairing product, berarti rumusnya masih ingat ya, berarti repair rate ini dikali ini drivernya. Drivernya ini ya, saya kasih warna biar nggak pusing. Nah, drivernya adalah yang ini, kali ini. Berarti pertama, repairing products ya, repairing products, drivernya adalah 400, ini ya, 400, dikali, kemudian ini ya, failed unitsnya adalah 1.600 yang di sini. Saya ketik biar gampang, 1.600. Nah, selanjutnya, lanjut part B2 sama 400 dikali yang di sini 380. Ini selanjutnya Plata Associates, masih kita selesaikan dulu repairing product. Plata Associates adalah 400 dikali failed unitsnya berapa? 10 aja. Nah, selanjutnya sama untuk part B2 400 dikali failed unitsnya di sini 10 ya. Jadi kali 10 gitu. Jadi untuk repairing products, kalau kita lihat totalnya sudah 800.000 ya, sudah benar. Expediting product rate-nya adalah 2.000 dolar per late shipment. Sehingga ini 2.000 dikali, nah kita coba lihat late shipments-nya untuk part A1 Murray adalah 60. Late shipments berarti dikali 60. Selanjutnya sama, ini 2.000 dikali late shipments-nya adalah 40. Nah, itu untuk Murray, part A1 dan part B2. Untuk Plata Associates, kita lihat, untuk Plata Associates itu rate-nya adalah, ini adalah rate, jumlah late shipment-nya 00 ya, berarti 0. Kan 0 dikali 2.000 kan 0 ya, berarti ini 0, 0. Kita total deh, Nah,
Jadi total non value added cost yang terjadi untuk Murray Inc. dan Plata Associates adalah sebagai berikut. Nah, berikut. Ini total non value added cost-nya. Nah, sekarang pertanyaannya, Bu, kalau sudah tahu begini, kita bilang, Bu, saya sudah tahu nih begini, berarti kan Murray Inc. ini lebih banyak ya non value added cost-nya. Cuman ya ada yang masih ngeyel, bilang, tapi kan Murray Inc. emang belinya banyak. Belinya itu sampai 120.000 unit di total, karena kalau Plata Associates emang cuma 20.000 unit, jadi wajar kalau ujung-ujungnya biayanya lebih mahal daripada, lebih banyak daripada Plata Associates. Oke, kalau seperti itu, kita kasih tambahan informasi, kita olah lagi. Nah, ini kan total nih non-value added cost-nya. Sekarang pertanyaannya, kalau non-value added cost tidak bernilai tambah ini dialokasikan per unit barang yang dibeli dari Murray maupun Plata Associates, kira-kira berapa ya jadinya? Kita lihat ya. Units purchase-nya kan di atas tuh. Ya, jumlah unit yang dibeli kan sudah ada di atas nih. 8 nih ya, saya copy semuanya ke bawah sini. Nah, sudah ada unit purchase-nya. Ini 8. Ini adalah jumlah unit yang dibeli untuk setiap part dari Murray dan Plata. Sekarang kita hitung non-value added cost, non-value added cost per unit. Nah, kita hitung sekarang non-value added cost per unitnya berapa? Kita hitung aja, dibagi saja 760.000 ini dibagi 80.000. Nah, jadi kita nanti dapat, ini saya dalam dolar 95, saya copy semuanya ke sini. Jadi dapat deh. Jadi ternyata total non-value added cost per unitnya untuk Murray Inc. untuk part A1 ada 9,5, part B2 5,8, part A1 dan part B2 untuk Plata Associates 0,4. Maksudnya apa, Bu, ini? Nah, maksudnya artinya untuk sesungguhnya itu ketika kita beli barang ke Murray Inc. untuk part A1 itu sebenarnya harga sesungguhnya dari barang tersebut itu adalah harga yang kita bayar ke Murray Inc. plus ini non value added cost-nya. Jadi gampangnya setiap kita beli ke Murray Inc. kita tuh harus untuk part A1 nih. Part A1 misalnya kita lihat part A1 itu kan harganya ini nih. Nah, harganya kan ini saya copy ya, unit purchase price-nya. Nah, kita lihat. Jadi kan part A1 itu kan sebenarnya waktu kita beli kita beli barang itu kan harganya harganya kan misalnya part A1 itu Murray Inc. $20 per unit barang. Lebih murah daripada Plata Associates sekilas. Tetapi sebenarnya ketika kita membeli barang ke Murray Inc. untuk part A1, selain kita bayar $20 ke Murray Inc., kita juga harus siap mengeluarkan $9,5 per unit yang kita beli karena adanya potensi masalah itu tadi. Potensi masalah terkait dengan barang kualitas jelek dan late shipments. Dengan kata lain, biaya yang sebenarnya kita keluarkan, jadi unit cost, actual unit cost-nya sebenarnya, actual unit cost terkait dengan barang yang kita beli itu sebenarnya adalah harga yang kita beli, kita bayar ke supplier plus non-value added cost-nya. Jadi kita copy nih semua, coba dilihat. Setelah kita analisis seperti ini, kita analisis seperti ini, kita lihat. Sekarang kita lihat untuk Murray Inc. part A1 sekarang total actual unit cost-nya menjadi $29,5 per unit. Sementara kalau Plata Associates itu cuma $24,4. Kenapa? Oke, harganya per unitnya kalau harga dari supplier emang lebih mahal, tapi Plata Associates ini efektif sehingga non-value added cost-nya kecil. Sehingga di sini total actual unit cost-nya itu cuma $24,4. Sementara Murray ini emang murah nih. Harga yang dibayarkan ke supplier $20, tapi ternyata kalau kita beli ke Murray, kita harus siap juga ngeluarin biaya, ngeluarin duit sebanyak $9,5 per unit yang kita beli untuk part A1. Jadi actual unit cost-nya
pengeluaran kita sesungguhnya untuk beli barang ke Murray Inc. per unit part A1 itu $29,5. Sama part B2 juga pengeluaran sesungguhnya untuk mendapatkan per unit barang adalah $57,8. Kita lihat ya sekarang mana yang lebih murah sekarang. Plata toh kalau kita lihat. Nah, jadi di sini menunjukkan, kita bisa menunjukkan ini ke orang-orang divisi lain, misalnya menunjukkan bahwa ternyata walaupun harga yang dikasih oleh supplier itu lebih mahal Plata, secara total tuh jauh lebih hemat kita beli barang ke Plata daripada kita beli ke Murray. Karena Murray oke, harga yang suppliernya murah tapi ada biaya-biaya lain, pengeluaran-pengeluaran lain yang harus kita keluarkan kalau kita beli barang di Murray. Nah, seperti ini. Contoh terkait dengan activity based costing, penerapan konsep value added dan non value added cost yang harapannya dapat digunakan untuk meningkatkan operasional perusahaan. Jadi kan tadi PowerPoint sebelumnya kan terkait dengan kegiatan produksinya, kegiatan internal perusahaan ya. Ini terkait dengan kegiatan kita hubungan dengan pihak luar yaitu supplier. Ini cuma 2 contoh ya aplikasi activity based costing. Ada banyak contoh-contoh lain, tapi mungkin terlalu kompleks, jadi sementara fokus di contoh yang ada ini dulu saja. Itu. Oke, nah ini ya. Nah, ini hasil perhitungan ya yang tadi saya tunjukkan begitu. Ya kan sama dengan hasil perhitungan yang sudah kita lakukan seperti itu. Baik, saya rasa untuk video ini cukup sampai di sini. Jadi seperti yang saya tekankan untuk activity based management ini memang banyak logika ya, modifikasi. Jadi beda dengan akuntansi keuangan ya, yang lebih ke jurnalnya ya itu aja. Nah, kalau di sini memang teman-teman harus pelan-pelan berpikir out of the box ya. Jadi kira-kira kalau bisnis perusahaan itu saya butuh informasi apa saja ya? Kira-kira saya utak-utik angka, informasi apa yang dapat membantu kegiatan operasional. Nggak usah khawatir, kita pelan-pelan akan mencoba untuk melihat aplikasi-aplikasinya. Terima kasih banyak, jangan lupa mengerjakan tugas yang sudah tersedia. Jika ada pertanyaan, dapat mengkontak saya via grup kelas ataupun via Japri WA sesuai dengan yang kita sudah perjanjian di kelas. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan terima kasih.